Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وحبيبه أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Hadirin hadirat sedang jemaah salat subuh di Masjid Babut Taqwa yang kita cintai ini. Ketemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada hari ini kita masih dalam pembahasan dakwah Rasulullah SAW di tahun ke-12 kenabian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menceritakan tentang satu peristiwa yang terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yaitu peristiwa Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama, atau juga disebut dalam sejarah Bai'atun Nisa. Dan pada pertemuan lalu kita sudah mencoba menceritakan atau menyebutkan isi dari perjanjian itu, dan sedikit kita menyinggung terkait dengan hukum pembunuhan. Apakah dia tergolong dalam dosa yang tidak mendapatkan pengampunan sama sekali oleh Allah, atau kebalikannya, dia mendapatkan pengampunan tapi semua kembali kepada Allah. Dan dari paparan pada pertemuan yang lalu, kesimpulannya adalah satu-satunya dosa yang tidak mendapat pengampunan dari Allah adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi pengampunan dosa syirik, menyembah Allah dan menyembah yang lain. Meyakini Allah itu Tuhan, juga meyakini benda lain sebagai Tuhan. Walaupun keimanannya kepada Allah, karena dia syirik, maka Allah tidak memberi pengampunan kepada orang itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah memberi pengampunan terhadap dosa-dosa lain, termasuk dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa pembunuhan, yang kita agak fokus pada pertemuan yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah,
Pada pertemuan kali ini kita akan melanjut dengan peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-12 ini, tahun ke-12 kenabian, di mana pada tahun ini kedatangan 12 orang dari penganut Islam baru dari kota Madinah Al-Munawwarah, dari Yathrib. Pada tahun kemarin, tahun ke-11, berjumlah 6 orang, maka pada tahun ke-12 mereka datang dengan jumlah yang lebih besar. Peran dari 6 orang pada tahun kemarin, pada tahun ke-11. Maka pada tahun ke-12 membawa teman-teman mereka yang lain, sahabat-sahabat yang lain, yang jumlahnya adalah 12 orang. Tentu saja di antara yang 12 ini ada nama-nama yang asing sekali, artinya jarang kita dengar. Di antara mereka adalah Mu'adz bin Harith, kemudian Zakwan bin Abdu Al-Qais, kemudian Ubadah bin As-Samit. Kalau Ubadah bin Samit mungkin agak lumayan mungkin kita dengar ya. Kemudian Yazid bin Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haytham, Uwaim bin Sa'idah. Mungkin karena di antara 12 orang ini yang sedikit kisahnya lebih banyak tersebutkan adalah Ubadah bin Samit, karena peran yang beliau miliki tidak seperti peran-peran lain. Tentu saja kalau kita kaji masing-masing di antara mereka ada sisi-sisi yang terlihat dari kehidupan mereka yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi untuk pertemuan pagi ini kita akan menceritakan satu saja, yaitu terkait Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit, sosok yang digambarkan dalam sejarah Islam adalah seorang yang memiliki tubuh yang besar, kemudian wajah yang sangat berwibawa. Maka orang seperti ini sangat cocok untuk dikedepankan dalam momen-momen diplomasi. Kenapa? Karena dari gaya berjalannya saja, dari wajahnya saja sudah memberi kesan ketakutan kepada lawannya, kepada musuh. Dan ini yang terjadi nanti pada saat Amr bin As di Mesir melakukan negosiasi dengan penduduk Mesir, sehingga berhasil memenangkan peperangan di Mesir nanti. Kemudian Ubadah bin Samit ini juga salah seorang yang di masa pemerintahan Umar bin Khattab diminta oleh penduduk Syam, negeri Syam, itu kawasan Palestina, Damaskus, Syria ya, itu di daerah Syam, untuk dikirimkan beberapa guru sebagai guru mengajar Al-Quran dan agama kepada penduduk Syam yang baru saja mereka banyak yang masuk Islam. Maka salah seorang yang dikirim adalah Ubadah bin Samit. Jadi selain parasnya yang tampan, yang berwibawa, tumbuh yang tinggi besar, juga beliau adalah intelektual di kalangan para sahabat pada saat itu, sehingga di masa pemerintah Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit salah seorang yang dikirim oleh Umar bin Khattab sebagai guru untuk penduduk negeri Syam pada saat itu. Di antara mereka selain Ubadah bin Samit adalah ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Darda, ada Ubay bin Ka'ab yang pernah diangkat oleh Sayyidina Umar sebagai imam salat tarawih pada saat pertama sekali dilaksanakan salat tarawih 20 rakaat, yaitu Ubay bin Ka'ab sebagai imam pada saat itu.
Kemudian pada saat beliau tiba di negeri Syam, gubernur kawasan Syam pada saat itu adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah, beliau adalah politikus. Jadi bisa kita bayangkan ya, politikus itu gerak-geriknya itu kadang-kadang memberi pandangan negatif bagi sebagian orang. Udah juanji. Karena seperti itu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan salah seorang yang menilai negatif itu adalah Ubadah bin Samit ini. Nah, makanya ketika ini bukan berarti Muawiyah melakukan tindakan yang tidak baik. Tentu saja dalam perpolitikan itu kadang-kadang ada nothing becut. Kebijakan politik menuntut untuk agak ke kiri sedikit mungkin begitu. Tapi hati dari Ubadah bin Samit ini enggak suka seperti itu. Enggak suka seperti itu. Sehingga Ubadah bin Samit ini melayangkan protes kepada Sayyidina Muawiyah. Dan ini juga pernah terjadi dengan Abu Dzar ya. Abu Dzar Al-Ghifari pernah juga cekcok dengan Sayyidina Muawiyah terkait pemahaman ayat dalam surat At-Taubah, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Jadi terkait orang yang mengumpulkan emas dan perak. Jadi orang yang mengumpulkan emas dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak berinfak fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin nar. Maka kabar berita kepada orang itu dengan azab neraka. Itu ayat dalam surat At-Taubah. Maka Abi Dzar Al-Ghifari memahami ayat ini bahwa enggak boleh seseorang itu mengoleksi emas dan perak. Jadi tanya nyonamu enggak boleh kita simpan untuk 10 tahun ke depan biar harganya lebih naik. Ini yang dipahami oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan pemahaman ini disampaikan kepada semua orang, termasuk Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan kebanyakan masyarakat pada saat itu, kebanyakan para sahabat memahami bukan seperti yang dipahami oleh Abu Dzar. Apa yang dipahami oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Emas dan perak boleh disimpan, tapi kalau zakatnya sudah sampai waktunya, itu 2,5%-nya harus dikeluarkan. Bukan berarti emas dan perak itu enggak boleh disimpan, harus diinfakkan semua, harus disedekahkan semua. Itu yang dipahami oleh jumhur masyarakat pada saat itu. Tapi Abu Dzar tidak. Tetap beliau memahami emas dan perak itu enggak boleh disimpan, harus disedekahkan, harus diinfakkan. Maka terjadilah ketidaksepahaman antara Abu Dzar dengan Sayyidina Muawiyah, yang pada saat itu Muawiyah yang cerdas dan cerdik mencoba untuk mengetes. Nya Abu Dzar berfatwa lagi nya pubudoy. Kira-kira begitulah. Pubudoy hanjit kubah. Mungkin dah ke kubah, juga hanjit kubah. Maka Sayyidina Muawiyah meminta kepada seorang pengawal beliau, pegawai beliau, membawa segenggam emas, sekarung emas, begitulah kira-kira, untuk diberikan kepada Abu Dzar. Nah, tertuh keping emas dibawa ke Abu Dzar dalam kantong. Kemudian ini pesan dari Amirul Mukminin, pemberian kepada beberapa orang, termasuk kepada engkau wahai Abu Dzar. Oh lagian, kagetlah lagian menerima. Maka oleh Abu Dzar Al-Ghifari keesokan harinya membagi-bagikan kepada orang-orang miskin, orang fakir yang ada di negeri Syam. Selang 2-3 hari kemudian, Sayyidina Muawiyah kembali mengutuskan orang tadi.
Ini caranya untuk mengetes. Ini apa betul? Jangan-jangan yang kekubang roh. Anak yuk. Tapi untuk orang lain dia sampaikan harus dibagi-bagi, nggak boleh disimpan, nggak boleh dikoleksi. Tapi untuk pribadi dia simpan. Maka oleh Sayyidina Muawiyah mengirim kembali utusan kemarin untuk berjumpa kembali dengan Abu Dzar dan mengatakan, wahai Abu Dzar, ternyata Amirul Mukminin ini belum jadi Amirul Mukminin ya. Muawiyah pada saat itu wali, masih gubernur. Pada saat itu masih pemerintahan Sayyidina Utsman. Ya Abu Dzar, ternyata kantong emas kemarin dititipkan bukan untuk engkau rupanya, untuk orang lain. Cuma saya sudah silap mengantarkan ke engkau, tapi sebenarnya untuk orang lain. Umat. Jadi bagaimana nih? Bawa kembali lagi. Saya kembalikan lagi kepada Amirul Mukminin untuk saya antarkan kepada pihak yang sebenarnya itu yang ditujukan oleh Sayyidina Muawiyah. Maka oleh Abu Dzar mengatakan, oh kalau begitu biar berikan aku waktu selama 3 hari. Kenapa? Karena emas kemarin sudah saya bagi-bagi. Saya ingin mengutip kembali kepada pihak-pihak yang sudah saya membagikan kepada mereka. Berarti disimpulkan oleh Muawiyah, berarti Abu Dzar ini betul-betul keyakinannya seperti itu. Bukan sekedar omong kosong tanpa action atau omong kosong kepada orang lain seperti itu, tapi untuk diri sendiri tidak seperti itu. Maka oleh Sayyidina Muawiyah mengirim surat kepada Sayyidina Utsman pada saat itu, yang berakhir dengan pemulangan Abu Dzar Al-Ghifari dari negeri Syam, diopor kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Nggak bisa hidup Muawiyah dengan keberadaan Abu Dzar di sana. Ini salah satu contoh yang pernah melayangkan protes terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Belum tentu apa yang dilakukan atau kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah salah, dan belum tentu juga apa yang diprotes oleh pihak lain juga orang itu bersalah. Ini beda pemahaman. Dan Ubadah bin Samit, salah seorang yang dijadikan oleh atau yang dikirim oleh Umar bin Khattab pada saat itu untuk negeri Syam sebagai guru. Ada kebijakan yang terjadi atau yang dilakukan oleh Muawiyah di sana sebagai gubernur di negeri Syam yang tidak sepakat, yang tidak selaras atau sependapat dengan Ubadah bin Samit, sehingga Ubadah bin Samit ini berakhir dengan kekecewaan dan pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau dijumpai oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar yang telah mengirim beliau sebagai guru ke sana. Kenapa engkau pulang? Beliau ceritakanlah, ini saya cekcok dengan Muawiyah, sependapat dengan kebijakan yang pernah dia lakukan. Maka oleh Umar bin Khattab, ini yang menunjukkan bahwa ini juga bisa kita pahami di masyarakat. Belum tentu apa yang kita perbedakan, berbeda pendapat di kalangan masyarakat antara satu tokoh dengan tokoh lain, menunjukkan salah satu tokoh itu adalah bersalah. Bisa jadi keduanya benar, tapi karena beda cara pandang, sehingga ya terjadi perbedaan pendapat. Dan Umar bin Khattab, apa yang beliau lakukan yang menunjukkan bahwa kedua mereka, yaitu Muawiyah tidak salah, Ubadah juga tidak salah. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sayyidina Muawiyah dan meminta kepada Ubadah bin Samit untuk balik lagi ke negeri Syam. Apa yang ditulis oleh Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Umar kepada Sayyidina Muawiyah? La imra'ata laka ala Ubadah ibn Samit. Jadi, wahai Muawiyah, kamu tidak punya hak untuk memerintahkan Ubadah bin Samit. Kemudian innama huwa amiru nafsihi. Jadi Ubadah bin Samit ini adalah yang memerintahkan dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi keberadaan Ubadah bin Samit di negeri Syam itu nggak boleh diatur oleh Muawiyah. Beliau yang mengatur diri beliau sendiri. Jadi kadang-kadang ada masyarakat lain, ya,
terkesan mungkin kira dah ulai tiga minum atau kira dah ulai apa yo. Masyarakat yang kepengen tapi selama yang dia lakukan itu benar, ya sudah kita biarkan saja, ya. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran norma-norma yang terjadi pelanggaran di masyarakat, nah ini mungkin kita masyarakat punya. Tapi selama dia punya cara pikir sendiri, kemudian punya prinsip tersendiri beda dengan kebanyakan masyarakat, selama itu tidak merupakan satu kesalahan, satu yang melanggar etika, ya biarkan saja, ya. Mungkin ada komentar-komentarnya perlu tahu lah Paknya macam-macam, mungkin hal yang lumrah terjadi, tapi kesimpulannya tetap nggak bisa kita vonis bapak itu sebagai orang yang telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, maka ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika meminta kepada Sayyidina Muawiyah untuk tidak memerintahkan Ubadah bin Samit, tapi Ubadah bin Samit beliau mengambil kebijakannya secara sendiri beliau. Itu Ubadah bin Samit. Kemudian pada saat di Mesir dibutuhkan bantuan anggota pasukan tambahan oleh Amr bin As, maka kembali Umar bin Khattab. Kalau kemarin dibutuhkan guru, beliau yang salah seorang yang dikirim ke negeri Syam, maka kali ini pada saat dibutuhkan tentara, beliau juga salah seorang tentara yang dikirim ke Mesir pada saat itu. Ada di antara mereka Zubair bin Awam, kemudian Al-Miqdad bin Aswad, kemudian Maslamah bin Mukhallad. Ini dikirim 4.000 pasukan. Setiap 1.000 pasukan dipimpin oleh 4 orang ini. Salah seorangnya adalah Ubadah bin Samit. Ketika sedang dalam pengepungan sebuah benteng di Mesir, maka oleh pihak penduduk Mesir yang masih di bawah jajahan Romawi pada saat itu meminta kepada Amr bin As untuk dikirimkan tokoh negosiasi. Maka yang dikirim oleh Amr bin As adalah Ubadah bin Samit. Ini juga menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, beliau sosok yang berwibawa. Jadi dari paras wajahnya saja, dari gaya berjalannya saja itu sudah memberikan kesan kekalahan kepada musuh. Ini sosok dari Ubadah bin Samit. Terima kasih.